Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak insyaallah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video yang dimana nanti akan saya komentari ya, sebuah video kesaksian ya yang diusung ataupun yang dihadirkan oleh Pendeta Manupulu ya, yang banyak sekali acap kali menyudutkan umat Islam ataupun menyudutkan ajaran Islam ya, dengan segala fitnahnya, dengan segala retorikanya, yang sesungguhnya di dalam Islam itu tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan atau mereka narasikan ya. Karena memang orang-orang seperti Pendeta Manupulu ini ya memang gusar ya, mengasongkan Tuhannya, mengasongkan sesembahannya, takut tidak laku, sehingga apa yang mereka sampaikan selalu saja merugikan umat Islam ataupun merugikan Islam itu sendiri ya. Karena memang sebenarnya orang-orang seperti inilah yang mengundang petaka bagi mereka sendiri. Jadi sebenarnya apa yang mereka narasikan dari kesaksian yang dihadirkan ini, dia pernah katanya pernah disiapkan untuk menjadi seorang teroris ya, dari sebuah partai lah, inilah itu. Tapi anehnya dia tidak melaporkan kepada polisi, tidak melapor polisi, kan itu aneh. Kalaupun memang dia bisa lari dari tempat itu, kenapa tidak melapor polisi supaya ditangkap jika memang ada seperti itu? Ini konyol ya. Jadi umat Islam ini didustai, dan Kristen pun banyak yang percaya tentang hal itu. Nah, ini yang membuat petaka bagi mereka sendiri sesungguhnya. Ya, ini umat Islam ini kan ibarat singa ini ya, singa dalam keadaan tidur ya, diganggu-ganggu ya. Nanti sewaktu-waktu bangun mereka kalang kabut sendiri, dikata umat Islam radikal, umat Islam kejam ya kan. Nah, ini kadang-kadang dari pihak Manupulu ini, nauzubillah min zalik ya, memang tidak ada jera-jeranya, padahal sudah acap kali kita permalukan mereka ya, tapi tidak juga kunjung jera, karena memang ini ada kepentingan finansial dari YouTube-nya ini, saya rasa ya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh sang yang dibawa untuk menjadi saksi ini ya, tentang kesaksian ini ya, banyak sekali orang cerita, dan banyak bacaan-bacaan yang konon katanya dia pernah di pesantren, pernah menjadi imam sholat, tapi ketika membacakan surah-surah pendek saja yang umum anak kecil pun bisa ya, anak-anak muslim kecil pun bisa, ini malah dia pun salah-salah. Nah, seperti apa yang ada di video ini saya akan tampilkan dan kita saksikan sama-sama. Karena di bawah pulsa itu tarik-menarik, akhirnya saya cek kembali ke dokter, dan dokter katakan, kamu buat doa dan hanya mujizat yang bisa menyelamatkan kamu. Saya bilang itu tambah kacau pikiran. Saya makan pun sudah nggak selera, karena pikir kematian akan menjemput. Lalu saya pelajari 25 nabi. Nabi ke-24 Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terakhir adalah Nabi ke-25 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat di Al-Quran adalah membuat mujizat oleh Isa Al-Masih. Saya bilang ini Tuhan orang Kristen. Lalu 3 hari saya sholat maghrib, saya ajar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas salah. Biar meyakinkan bang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah selesai ajar, saya saf di belakang dan saya baca salah satu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Biar meyakinkan bang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar meyakinkan bang. Setelah saya baca Al-Fatihah, saya sambung dengan satu surat Qul huwallahu ahad. Biar meyakinkan bang. Allahus samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu saya berdoa dengan doa Bapa Kami. Di dalam saat itu saya berdoa dalam hati, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Jika Engkau menyembuhkan aku akan mengikuti Engkau selama. Dan selama 3 hari terus saya sholat seperti itu. Dan pada saat saya baca 2 kalimat syahadat, mulut saya salah ucap, lalu saya sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Dan pada saat itu saya ucapkan berkali-kali sampai 3 hari berturut-turut. Lalu saya sibukkan doa Bapa Kami. Lalu di hari yang ketiga saya sholat Jumat. Biar meyakinkan bang. Demikian tadi ya, saksi dusta ya, kesaksian dusta yang dilakukan oleh Pendeta Manupulu CS dan anak buahnya ya, untuk menghancurkan Islam, untuk membujuk umat Islam murtad ya dari agamanya, dan punya apa namanya ya, memang sudah agenda sih ya, untuk memurtadkan umat Islam, memikat umat Islam agar murtad dari agamanya, memang sudah menjadi agenda dari para misionaris seperti Saifuddin Ibrahim CS ya, Manupulu CS. Nah ini memang sudah menjadi perencanaan mereka, dan memang sudah hal-hal yang sudah direncanakan ya. Maka narasi-narasi dusta, narasi-narasi fitnah pun dikemukakan dan dijadikan buah buah bibir bagi mereka. Dan ini ya, padahal video ini sebenarnya panjang, oleh karena ya mungkin jaringannya kurang bagus maka saya potong. Dan dia tidak ada rasa malu di dalam kekristenan ya, mengatakan bahwa orang Islam itu mati jihad, katanya disiapi 72 bidadari lah segala macam. Itu yang dinarasikan orang-orang Kristen seperti Pendeta Manupulu dan para anak buahnya dan Saifuddin Ibrahim. Padahal Yesus sendiri juga menjanjikan ya 100 istri di surga katanya. Nah itu seharusnya mereka tuh berpikir ya, dan pun masih ada juga perang naga ya kan. Nah itulah seharusnya mereka tuh berpikir. Kalau memang mereka itu punya otak, itu seharusnya ya malu dengan hal ini. Tapi karena memang mungkin mereka itu sudah ya IQ-nya congkok semua ya, orang-orang yang tidak punya malu dan orang-orang yang tidak punya
akal sehat, maka segala apa yang dinarasikan, apa yang disampaikan semuanya dusta tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu, karena memang sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bermuka tembok. Oke lah, demikian saja yang dapat saya sampaikan ya. Lain waktu kita sambung balik, kita tetap akan bongkar terus kedustaan-kedustaan mereka, dan semoga saja video ini pun sampai kepada telinga mereka dan sampai juga kepada mata mereka, agar mereka pun dapat mengetahui apa yang menjadi kedustaan-kedustaan, kita pun dapat mengetahui. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.